Oke, Ya siap, Pak, sama. Siapa tahu kita jalan-jalan ke pesisir barat, Pak. Iya, mampir. Banyak laut di sini. Sudah bisa dimulai Pak Herdi? Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Samhan. Waalaikumsalam Pak Herdi. Iya, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, Bapak sebelum kita melakukan coaching Pak, sebagai awal saya mau melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini Pak. Baik Pak. Pada coaching kita hari ini Pak, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan, dan jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching ya Pak, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan Pak yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa Pak yang Bapak ingin kembangkan kepada coaching kali ini? Boleh Pak ya? Baik. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah seperti halnya yang setelah kita ketahui bahwa ada yang disebut dengan presensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan penuh, sekaligus memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oh, spesifik yang ingin diobservasi Pak. Pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan Pak secara spesifik yang ingin saya observasi Pak? Bisa ketiga-tiganya, tapi lebih spesifik ke dua yang terakhir Pak. Jadi bagaimana menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya. Kemudian yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana Pak yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Jadi dalam proses coaching ini indikator yang ingin saya kembangkan atau saya tujukan adalah bagaimana kita mengetahui masalah dan memberikan solusi Pak. Oh iya, baiklah Pak. Demikian dulu ya Pak ya observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Silakan Pak Samhan dan Ibu Paulini melakukan coach dan coachinya. Waktu dan tempat disilahkan. Baik Pak Herdi, terima kasih.
Oke. Selamat malam Pak Samhan. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu Bapak. Malam juga, Bu. Oh, enggak apa-apa, Bu. Bagaimana, Bu? Apa tujuan pertemuan kita kali ini? Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya nih Pak, tapi sebelumnya sekali lagi maaf ini Pak sudah mengganggu waktu Bapak malam-malam. Wah, enggak apa-apa, Bu. Biasa aja, santai, Bu. Jadi begini Pak, saya mau cerita sama Bapak tentang masalah saya di kelas ketika proses pembelajaran Pak. Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Ya, jadi begini Pak, saya itu kadang-kadang bingung dengan murid-murid saya Pak di kelas. Kok ketika belajar mereka itu pasif gitu Pak. Banyak diam gitu Pak, nggak aktif. Ketika diminta bertanya, diam. Ketika ditanya juga diam. Ketika disuruh bertanya juga mereka diam Pak. Jadi saya itu bingung gitu loh Pak. Apa yang harus saya lakukan agar mereka ini bisa aktif ketika belajar di kelas? Saya tuh ingin murid-murid saya itu aktif, semangat gitu Pak ketika belajar dengan saya gitu loh Pak. Oh, menurut Ibu apa masalahnya kok murid-murid bersikap begitu? Mereka pasif atau diam, nggak seagresif di tempat-tempat lain barangkali, Bu? Iya. Jadi menurut saya itu Pak yang pertama mungkin karena ini kan karena mata pelajaran saya ini kan mata pelajaran bahasa Inggris nih Pak. Jadi mungkin mereka ini nggak ngerti apa yang saya sampaikan dalam bahasa Inggris itu Pak. Karena kan bahasa Inggris ini kan bahasa asing. Jadi mereka itu nggak paham apa yang saya ucapkan gitu Pak. Karena kan mereka nggak tahu artinya. Jadi mereka itu nggak ngerti ketika saya ngomong bahasa Inggris, mereka nggak ngerti ya karena nggak tahu artinya tadi apa yang saya sampaikan kan. Itu loh Pak. Jadi mau nanya juga mereka bingung mau nanya apa, ditanya juga mereka nggak bisa jawab. Jadi ketika ditanya itu diem aja. Jadi saya tuh bingung loh Pak. Kira-kira hambatan Ibu menghadapi anak ketika mereka tidak paham artinya itu seperti bagaimana, Bu? Ya hambatan saya yaitu tadi Pak. Saya kesulitan memberikan materi, menjelaskan materi saya dalam bahasa Inggris ke mereka itu. Saya itu harus kerja 2 kali gitu loh Pak. Saya ketika saya ngomong bahasa Inggris misalnya open your book please, misalnya begitu. Jadi mereka itu diam aja gitu Pak. Jadi ketika mereka diam ya saya harus artikan. Anak-anak silakan buka buku, open your book. Jadi harus diartikan lagi gitu Pak. Jadi ini ya hambatan saya tuh, jadi saya harus kerja 2 kali gitu loh Pak. Jadi saya harus ngomong bahasa Inggris, kemudian saya harus artikan lagi gitu Pak. Jadi ini agak memakan waktu saya, sedangkan kan 1 jam pelajaran itu kan sedikit gitu loh Pak. Oh iya, jadi benar Bu, Ibu artinya kerja 2 kali ya. Jadi translate dulu, kemudian nanya lagi, ditranslate lagi. Iya benar Pak. Jadi menurut Ibu ada nggak pandangan gambaran solusi untuk mengatasi hal ini Bu, agar anak mudah paham begitu dengan apa bahasa yang Ibu sampaikan? Jadi saya sih kalau menurut saya tuh harus ngasih pembelajaran yang yang lebih inovatif lagi Pak. Jadi ya yang bisa membuat mereka itu aktif gitu loh Pak. Oh begitu. Menurut Ibu kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk mencapai yang Ibu rencanakan tadi, tujuan Ibu tadi? Jadi kemungkinan yang saya akan ambil itu Pak, jadi saya mau meminta mereka ini untuk menghafal kosakata terlebih dahulu Pak. Agar mereka tuh paham apa yang saya jelaskan dalam bahasa Inggris. Jadi saya minta mereka ini untuk menghafalkan kosakata gitu loh Pak. Oh iya, betul Bu, karena vocabulary yang banyak itu penting agar mereka nanti bisa merangkai. Tapi kalau kata-kata awalnya juga nggak ada perbendaharaan ya susah juga Bu ya. Iya. Baik Bu, dari apa yang Ibu sampaikan, kira-kira rencana Ibu ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut, ada nggak gitu kira-kira strategi khusus yang Ibu rencanakan atau siapkan untuk melaksanakan ini?
Jadi rencana saya itu Pak, saya itu mau ngasih atau memberikan pembelajaran yang inovatif Pak. Apalagi di zaman sekarang ini kan dunia udah canggih ya Pak ya, banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa menarik minat, kesenangan anak-anak ya Pak ya. Dengan cara mungkin nanti saya akan memberikan game-game yang berbasis bahasa Inggris, kayak permainan Scrabble gitu kan Pak. Kemudian dengan memberikan yang meminta menghafal kosakata dengan menuliskan di buku saku kecil gitu Pak. Jadi bagus sekali itu Bu rencananya. Tapi kira-kira apa ukuran atau indikator keberhasilan Ibu menerapkan strategi itu? Jadi ukuran keberhasilannya yaitu Pak, ketika makin banyak mereka menghafal atau memiliki kosakata, ya harapannya sih mereka makin bisa mengerti ketika saya ngomong bahasa Inggris. Oh iya, ibu ini ngomong begini. Jadi lebih pahamlah mereka itu Pak ketika saya ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi saya nggak perlu kerja 2 kali kan, gitu Pak. Oh, amazing Bu, luar biasa, mantap. Apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Jadi untuk komitmen yaitu setiap pertemuan, setiap pembelajaran saya itu kan seminggu 2 kali. Jadi setiap pertemuan itu saya minta anak-anak itu misalnya menghafal untuk pertemuan ke depan. Misalnya saya minta 10 kosakata. Jadi pertemuan itu saya minta anak-anak maju ke depan menyebutkan kosakata yang udah dihafalnya di depan kelas dengan menulisnya di buku sakunya tadi Pak. Oh ya, ada nggak kemungkinan dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan komitmen ini agar bisa berjalan mulus sesuai rencana lah Bu? Ya pastinya ada lah Pak. Yang jelas ini saya minta dukungan banget ya dari keluarga sih, terutama orang tua kan, untuk mengawasi anak-anaknya, atau ketika di rumah orang tua ini bertanya tugas apa, atau mereka itu mengingatkan anak-anaknya untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah khusus untuk pelajaran saya itu butuh banget orang tuanya terutama untuk mengingatkan selalu menghafal kosakata itu gitu Pak. Karena anak-anak sekarang ini kalau nggak diamati, nggak diminta, mereka tuh udah nggak inget lagi dengan belajar gitu loh Pak. Brilian sekali idenya Bu, saya dukung Bu, karena dalam menghadapi siswa dari berbagai karakter, dari berbagai latar belakang, kita perlu menjamin komunikasi yang intens, kolaborasi dengan warga Bu, selain dengan orang tua, selain dengan warga sekolah juga tentunya kepala sekolah dan guru. Saya sangat mendukung Bu. Semoga dapat segera terlaksana Bu ya, apa yang Ibu harapkan sesuai dengan keinginan Ibu. Semoga anak-anak bisa aktif ketika pembelajaran dan tidak pasif lagi sehingga membuat Ibu menjadi kerja 2, 3 bahkan sampai 4 kali Bu ya. Amin, terima kasih banyak Pak. Bapak udah kasih saya semangat gitu loh Pak, udah kasih pencerahan. Pusing saya lupa sebenarnya, tapi udah cerita kayak gini udah lega lah, udah plong Pak. Jadi terima kasih banget ya Pak udah menyediakan waktu, udah mau ngobrol-ngobrol. Sama-sama Bu, amin Bu, amin. Masya Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baiklah Bapak Sam'an dan Ibu Paulini, saya sebagai observer tadi sudah mendengarkan perbincangan permasalahan yang dihadapi Ibu Paulini. Dari permasalahan tadi saya ingin observasi dengan Pak Samhan sebagai coach di sini. Assalamualaikum Pak Samhan. Waalaikumsalam Pak Herdi. Oh iya Pak. Bapak sudah melakukan coaching Pak dengan Ibu Paulini tadi? Iya betul sekali Bapak. Iya Pak, sebelum penutup ya Pak, saya akan menanyakan beberapa hal dan pertanyaan pasca observasi ini ya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Iya. Dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Pak.
Maaf Pak, diulang karena suara Bapak terputus tadi di awal. Oh, pertanyaannya ini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Oh ya, saat saya melakukan coaching tadi, saya berupaya mempertegas alur tirta yang telah saya pelajari sebelumnya, sehingga betul-betul saya memahami apa itu alur tirta, di mana kita mengetahui tujuan dari proses coaching ini, kemudian termasuk identifikasi masalahnya apa, kemudian apa rencana dari tindak lanjut dari masalah tersebut, kemudian bentuk komitmen atau tanggung jawab dari rencana yang telah direncanakan. Iya. Gitu Bapak. Menurut saya Pak, sebagai observer, tadi sebagai coach dan coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Dan juga Bapak Samhan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Paulini, sehingga Ibu Paulini bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang dia hadapi. Dan coaching juga tadi Pak sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses tirta. Jadi alur tirta itu betul-betul berjalan, bukan hanya sekedar menjalankan alurnya, tetapi kita ada rasa yang tercermin dari proses coaching itu sendiri, sehingga bukan hanya jadi pendengar masuk kiri keluar kanan dan seterusnya, tetapi betul-betul kita memahami masalah, identifikasi, berencana aksi, kemudian kita memiliki tanggung jawab yang pada akhirnya adalah solusi yang terbaik. Begitu Pak. Oh, itu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian Amin, Pak observasi kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya Pak ya untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Samhan dan Ibu Paulini, demikianlah Udah di-cut Bu Paulini, Bu Sis. ya baiklah Pak Samhan dan Ibu Paulini, demikianlah percakapan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.